Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel di Sinyo Jabar Channel. Nah guys, video kali ini kan pendalaman materi bahasa Indonesia kan hari Rabu bersama Bu Fatma. Oke, semoga bermanfaat ya guys ya buat kalian yang dimanapun berada, biar kalian lancar ulangan. Oke, don't forget subscribe, like, and comment please. Oke, ayo dulu. Sudah. B. The Bluetooth device is connected successfully. Anak-anakku kelas 5C yang luar biasa, yang hebat, yang keren, ya, yang sholih dan sholihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Allah masih berkenan memberi kita sehat, ya, sehingga kita bisa bertemu walaupun pasukannya belum lengkap 5C kelompok cerdas. Nggak masalah ya, kita mulai perjuangan hari ini, petualangan hari ini di pendalaman materi bahasa Indonesia. Tadi kita sudah memulainya dengan basmalah, semoga lancar. Baik anak-anak, apa yang akan Bu Fatma sampaikan, it's not something, bukan sesuatu yang baru. Jadi anak-anak sudah pernah ketemu. Nah, what is that? Apa itu? Anak-anak, kalau ada anak-anak baca kata tanya kira-kira yang muncul di benak anak-anak tuh apa? Bertanya. Di mana? Bertanya, oke. Apalagi bagus. Apalagi? Bagaimana? Mengapa? Bagaimana di sini? Bang, oke, betul. Terus apa lagi? Apa? Pertanyaan. Pertanyaan. Meminta Terus sesuatu. apa lagi? Menanyakan sesuatu. Meminta sesuatu. Nah, apa lagi? Menanyakan sesuatu. Menanyakan sesuatu. Tanyakan keadaan. Menanyakan keadaan. Waalaikumsalam, Mbak Naura. Silakan langsung bergabung ya, Nak ya. Oke. Semua yang anak-anak sampaikan tadi itu betul. Nah, kalau begitu kira-kira kalau kata tanya itu ada hubungannya nggak dengan kalimat tanya? Ada. 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 Ada ya, pasti. Nah, siapa yang merupakan bagian dari masing-masing? Apakah kata tanya adalah bagian dari kalimat tanya atau sebaliknya? Kalimat tanya adalah bagian dari kata tanya. Tanya adalah bagian dari kalimat tanya. Oh, pinter. Kata tanya, kata namanya kata, sedikit merupakan bagian dari yang banyak. Kalau kalimat kan banyak, selain banyak dia sudah memenuhi syarat jadi kalimat. Masih ingat nggak syarat sebuah kalimat itu apa? Syarat sebuah kalimat. Ada? Dia disebut kalimat itu Subjek, kalau dia punya predikat, objek. Pinter. Minimal atau paling sedikit dia punya subjek dan predikat. Loh, kalau punya subjek, predikat, objek, yo tambah lengkap itu ya.
Oke, baik. Kita kayak bahasa Inggris sama. Sama-sama bahasa, jadi aspek yang dipelajari itu sama. Oke, mari kita mulai. Nah, apa saja sih yang kita bahas? Yes. Sekarang Bu Fatma minta bantuan Ayo Bu. kepada Mbak Candida untuk membacakan yang ada di layar. 1. Pengertian. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Terima kasih, mantap sekali. Kata tanya adalah kata yang dipakai di dalam kalimat tanya. Untuk apa? Untuk menanyakan sesuatu. Sesuatu itu apa, Bu Fatma? Banyak. Bisa jadi itu orang, bisa juga benda, bisa juga perbuatan, keadaan, dan lain sebagainya. Ya, oke. Next, Mbak Aurel. Sudah hadir? Hadir. Belum ya, Nak? Belum. Mbak Aurel sudah hadir, Kak? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Bu Fatma minta Mbak Fatia. Kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Kalimat tanya. Jadi, nah ini ya, kalau tadi pengertian kata tanya, kalau sekarang kalimat tanya itu apa? Dua-duanya saling berhubungan. Kalimat tanya itu yang biasa anak-anak sebut sebagai pertanyaan. Jadi, di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain. Nah, kalau pertanyaan itu biasanya butuh jawaban kan, Nak, ya? Oke, dari dua pengertian kalimat tanya dan kata tanya, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Tidak. Oke, baik. Kita lanjut kalau begitu. Nah, sekarang kita bicara tentang ciri-ciri. Ciri-ciri apa ya? Ciri-ciri kata tanya maksudnya ya. Atau ciri-ciri kalimat tanya. Oke, sekarang Bu Fatma minta Mas Arkan, apakah sudah hadir? Tidak ada ya? Mas Razik, Bu Fatma minta tolong dibacakan yang ada di layar. Ciri-ciri kalimat tanya. Dua ciri-ciri kalimat tanya. Kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Sudah, stop dulu, cukup. Nah, ciri yang utama dan pertama dari sebuah kalimat tanya adalah tanda tanya. Berbeda dengan kalimat yang lain. Kalau kalimat berita, tanda bacanya apa? Titik. Kalau kalimat perintah, Kalimat tanda seru. Mantap. Nah, anak-anak biasanya kalimat tanya itu kan diakhiri tanda tanya. Biasanya itu kalau tanda tanya itu bacanya gimana? Intonasinya, nadanya kalau tanya naik apa turun? Naik, turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misalnya Bu Fatma, yakin? Yakin. Apakah kamu lapar? Tidak. Tanda tanya. Maksudnya intonasinya itu loh, Nak, di akhirnya itu naik apa turun? Naik. Betul, pinter. Yes, itu ciri yang pertama. Sekarang ciri yang kedua, Mas Razik. Ciri yang kedua, kata tanya biasanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Oke. Baik, terima kasih Mas Razik. Nah, anak-anak,
Kenapa sih kok di sini dikatakan biasanya? Kok tidak dikatakan selalu? Ada yang tahu jawabannya? Biasanya terletak di awal sebuah kalimatnya. Apa nerek sing krik-krik? Baik, anak-anak, nomor 2 cirinya yang dibaca oleh Mas Razik tadi, kata tanya biasanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Kenapa kok dia katakan biasanya? Karena tidak selalu. Karena tidak selalu. Betul, karena kadang-kadang atau seringkali kita menemukan kata tanyanya nggak di depan. Pernah nggak nemu gitu? Pernah, Bu Fatma juga pernah. Pernah. Nah, tapi sebaiknya kalau bisa diletakkan di depan, ya. Oke, sampun. Nah, ciri-ciri ini ada 3, anak-anak. Yang 2 sudah dibaca oleh Mas Razik. Nah, yang ketiga, Bu Fatma minta bantuannya Mbak Lana. Apakah Mbak Lana hadir? Ada waktu tadi. Ada. Bilang ada. Oke, saya tak ceknya dulu. Oh, ini ada. Mbak Lana, bisa dinyalakan nak video dan mikrofonnya? Bu Fatma minta bantuannya baca ya nak ya. Mbak Lana. Oke, belum respon? Baiklah, Bu Fatma lanjut ke Mbak Lutfia. Adakah? Oh, tidak ada Mbak Lutfia. Selanjutnya Mas Alivio. Bentar ya, tak share lagi. Oke, Mas Alivio silakan dibaca. Kata seringkali diikuti atau ditambahkan dengan imbuhan sufiks kah seperti apakah, siapakah, dimanakah, kapankah, dan lain sebagainya. Jelas sekali. Nah, Nana, kata tanya biasanya itu dapat tambahan, biasanya tidak selalu, ya. Ya. Dapat tambahan sufiks, imbuhan. Imbuhan itu berarti tambahan yang ada di belakang. Ya. Dari kata apa ditambahi kah jadi apakah? Di mana jadi ditambahi kah jadi di manakah? Dan seterusnya. Nah, anak-anak, tidak hanya di bahasa Indonesia sih, kita dalam kehidupan sehari-hari juga begitu. Ya, orang daerah mana, luar Jawa atau mana itu kalau ada tambahannya. Orang Malang juga kalau ngomong, kamu main ah? Ya, ada tambahannya ayo. Kalau orang Malang cirinya kan gitu kalau ngomong. Ya, Bu. Apalagi contohnya? Kamu mau ke rumahku ah? Ciri-cirinya Biasanya kan gitu orang Malang ya. Ya. Ada tambahannya a. Kamu nyiram. Kamu nyiram ah. Terus kalau orang Surabaya biasanya nambahinnya bukan a. Ayo, siapa ada yang orang tuanya atau kamu sendiri dari daerah Surabaya? Enggak ya? enggak. Surabaya dan sekitarnya biasanya nambahinnya tah. Iya, tah. Ada tak? Betul. Cita. Nek cita itu ditambah. Nek cita itu asline rek. Mana ya, Pak? Gitu loh ya. Jo, kadang-kadang dapat tambahan itu anak-anak ya. Oke, Bu Fatma lanjut. Dari yang ketiga ini ada pertanyaan? Tidak. Ya. Dan terima kasih Lancar Jaya 5C ini. Oke, sekarang fungsinya. Ini fungsi apa Ibu Fatma? Maaf tak tambahi ya, fungsi Kata tanya. caps lock dulu. Fungsi kata tanya, pinter. Nah sekarang Bu Fatma minta bantuannya Mas Nafis. Fungsi kata tanya. Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat.
Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata-katanya siapa adalah orang atau pelaku serta pihak yang terlibat sesuatu hal yang ditanyakan. Panjang ya, Fis ya. Tapi intinya apa, Nana? Untuk menanyakan orang. Menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Tanya. Pihak yang terlibat atau mungkin jabatan ya dan lain-lain. Oke, cukup singkat ya ini ya. Oke, kita lanjut ke fungsi kata tanya berikutnya. Setelah ada Mas Andika. Fungsi kata tanya. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya kapan adalah waktu kejadian yang terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian yang dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan atau tahun. Oke, baik, panjang banget. Tapi intinya apa, Van? Afan, Andika, intinya apa, nak? Kapan menanyakan apa, sayang? Menanyakan apa, sayang? Menanyakan apa? Menanyakan waktu. Bagus, waktu. Nah, anak-anak, kalau kita ngomong soal waktu, Mas Alfa bisa ngasih contoh waktu itu apa saja. Contohnya tanya, kata apa yang menunjuk pada waktu? Jam berapa itu? Waktu. Kata apa yang menunjuk pada waktu, Mas Alfa? Kalau kapan itu kata tanyanya. Ya, yang menunjuk waktu itu deh. Kata apa? Coba, Mas Jabala Razik. Pagi, siang, malam. Mantap, lengkap 3. Pagi, siang, malam. Mas Afan. Apa Mas Afan? Selain pagi, siang, malam. Sore. Iya, sore. Sorenya kurang Bu, petang ya, iya Bu. Ya wis. Konco dewe ya. Oke, apa lagi selain pagi sore itu loh yang menunjukkan bahwa itu waktu? Tanggal, bulan, menit, detik. Wes, oke. Yang terhitung gitu semua. Adakah lagi yang lain? Abad, yo, sing dihitung-hitung dasawarsa, dekade dan seterusnya. Coba pikirkan gini. Pikirkan kata-kata yang lain. Saat hujan turun, waktu bukan? Iya. Nah, coba pikirkan kata yang senada dengan itu. Waktu malam hari pun tiba. Saat musim kemarau. Waktu malam pun Ketika tiba. ada kecelakaan. Waktunya kecelakaan. Waktunya panen. Panen apa? Jagung, Wortel, sayur. Saat orang-orang sudah pada terlelap di dalam mimpinya. Aku masih mau tidur. lah, orang tidur kan waktu semua, ya. Nah, kesimpulannya apa sih, Nak? Kesimpulannya, jadi waktu itu nggak hanya pagi, siang, sore, jam, menit, detik, tahun, bulan, tanggal, hari, dan sebagainya, nggak cuma itu. Jadi ada kata-kata lain yang juga menunjuk kepada waktu. Ya, oke. Next, kita lanjut dengan next. Kalau tadi kapan? Sekarang, oke. Sekarang Bu Fatma minta bantuannya Mas Khairul Anam, belum ada ya? Mas Alfa.
Ya, Mas Alfa, minta tolong dibacakan, Nak. Fungsi kata tanya. Kata tanya di, ke, dari, mana berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya di, ke, dari, mana adalah tempat berlangsungnya suatu peristiwa atau kejadian, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang dipakai atau yang telah didatangi. Mantap. Ada yang bisa menyimpulkan intinya itu apa sih? Berfungsi untuk menanyakan tempat. Oh, kata tanya apa tadi, Mas Jabala? Di mana? Di mana? Kemana? Kemana? Dari mana? Dari mana? Akarnya satu, di mana? Tapi punya variasi. Dari mana? Mana? Kemana? Dari mana? ya. Jadi dia itu punya 3 variasi, ya. Intinya seperti yang disampaikan oleh Razik, duwowo, tapi apa? Intinya menanyakan tempat, ya kan? Nah, sekarang kasih Bu Fatma contoh sebanyak-banyaknya yang menunjuk kata yang menunjukkan tempat. Mbak Lana masih off? Mbak Aurel, Mbak Aurel, Mbak Nadim, Di mana rumahmu? kata. Saya Alfa bisa sebutkan satu, Alfa. Kata yang menunjukkan tempat. Apa? rumahan. SD Insan Amanah. Di SD apa? Betul. Oke. Mbak Nindya. Lapangan. Di lapangan, mantap. Dapatnya di rumah. Mas Alivio Di kota. di kota, di hutan. Di kantor. Oke, betul, di kantor, Di mall. hotel, di hotel. Terus apa lagi? Di rumah sakit. Perpustakaan. Di perpustakaan, Di sekolah. di sekolah. Kalau di taman. taman, Dapur. dalam kereta api, tempat Di bukan? stasiun. Iya. Tempat. Dalam kereta bawah tanah. Dalam masuk sini. Banyak ya. Oke, sampun cukup. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Sekarang kita sampai ke kata tanya mengapa. Minta tolong dibacakan Mas Naufal. Fungsi kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya mengapa adalah penjelasan tentang sebab atau alasan sebuah peristiwa yang terjadi dan ditandai dengan pemakaian konjungsi atau kata hubung karena atau sebab. Mantap, jelas sekali. Nah, Mas Novel bisa menyimpulkan intinya apa sih dari yang panjang ini? Bahwa fungsinya kata tanya mengapa itu menanyakan apa sih, Nak? Menanyakan apa? Mas Andika? Peristiwa. Menanyakan peristiwa? Menanyakan alasan, sebab terjadinya suatu peristiwa.
Ya. Nah, biasanya jawabannya dimulai dengan kata karena. Tadi ada sinonimnya karena. Apa? Mengapa? Sebab. Ya. Sinonimnya karena itu sebab. Ya kan? Sebab dan karena bisa saling menggantikan. Saya tidak masuk sekolah karena saya sakit. Saya tidak masuk sekolah sebab saya sakit. Nah, boleh sebab. Kalau bahasa Inggris karena sebab itu apa? Because. Bahasa Inggrisnya. Because, pinter. Oke. Baik, lanjut ya. Sekarang Bu Fatma minta tolong kepada Mas Afan. Silakan Mas Afan. Luar kan sudah ada, Bu. Mas Afan, Iya, silakan. fungsi kata tanya. Kata tanya bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, cara atau proses pengerjaan sesuatu. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya bagaimana adalah penjelasan tentang keadaan, cara atau proses terhadap sesuatu hal yang ditanyakan. Terima kasih. Intinya itu apa sih? Intinya apa, Nak? Bagaimana itu menanyakan apa? Intinya proses keadaan, pinter. Apa lagi? Fenomena. Cara. Oke, mungkin maksudnya Nafis tadi fenomena itu berkaitan dengan proses, ya? Oke, berarti kalau pertanyaannya bagaimana, jawabannya cukup panjang. Sama seperti anak-anak ketika ditanya, bagaimana? Apakah kamu pernah membuat es krim? Pernah. Belum. Cara membuat es krim? Bentar lagi mau bikin. Oh, sebentar lagi mau bikin, nanti aku dikirimi ya. Nah, Aku juga kan. Kirimi dalam Sendiri ya. kabar di WA. gambar tuh biasanya. Oke, mantap. Nanti jadinya cuma gambar tok. Nanti kita serbu rame-rame ke rumah Afan. Oke, baik anak-anak, itu bagaimana ya? Nah, tadi ada 6, sudah ada 6 kata tanya yang sebelumnya kita pelajari di kelas pagi. Adik Simba. Nah, sekarang ada tambahan satu. Ada tambahan satu. Apakah itu? Kita cek di sini. Nah, baik. Bu Fatma minta Mbak Nabila untuk membacakan. Fungsi kata tanya berapa? Fungsi untuk menanyakan banyak jumlah satuan. Jawaban dari Putus. Halo, Mbak Nabila. Nabila. Oh ya wes, ini ya Mbak Nabila sampai satuan. Ada? Nabila? Terjadi kendala kah? Kalau nggak ada, Bu Fatma minta lanjutkan Naurah. Jawaban. Silakan Mbak Naura. Mbak Naura ada kendala kah? Minta tolong Mbak Naura dibacakan yang ada di slide ini, mulai jawaban. Jawaban dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya.
Berapa? Ada banyak jumlah atau satuan tentang suatu hal yang ditanyakan. Oke. Intinya apa? Intinya kata tanya itu adalah menanyakan tentang berapa, jumlah, atau banyaknya, atau satuannya. Ya. Yes. Nana, apa, siapa sudah termasuk di adik Simba? Lah, kalau ketambahan berapa? Berarti singkatannya ditambahi apa ini enaknya? Adik Simba. Adik Simba. Adik Ah, itu cara untuk mengingat-ingat. Yo, tambah satu itu apa? Simbabel. Ada yang simbaber. Karena Bu Feli pas kelas 4 katanya itu Bu berubah jadi Babe Askamet aja Bu. Ya. Oke. Adik Simbabel ya, Simbabel. Oke, wes. Dari yang sudah kita diskusikan tadi mengenai kata tanya, fungsinya, cirinya, dan lain sebagainya, adakah yang ingin di-sharekan oleh anak-anak atau ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang giliran anak-anak membuat satu kalimat tanya dengan kata tanya. Salah satu kata tanya yang kita gunakan tadi. Boleh berpikir sejenak. Sudah. Sambil kalian berpikir, bagi yang belum mengisi daftar hadir, silahkan mengisi. Sambil Bu Fatma cek ya, Bu Fatma mau ngecek lagi Aurel hadir, tapi nggak dinyalakan videonya. Mohon maaf ini belum Bu. Aduh. Maaf ya kalau tidak semuanya bisa jadi nomor 1 ya. Cowok cewek. Baiklah, silakan dari sebelah kanan layarnya Bu Fatma. Silakan Mas Afan. Kapan kamu bikin es krim? Kapan kamu bikin es krim? Oke, Bu Fatma senang sekali dengan kalimatnya Mas Afan. Kalimatnya ada kata yang apa? Ada kata yang termasuk kata tidak baku. Kamu Apa? Bikin, pinter. Coba Mas Afan dibenakno kalimatnya jadi kalimat yang baku. kapan kamu buat es krim? Loh, suaranya Afan dadi gede arek. Aurel Itu bukan aku. Itu Aurel. Yes. Aurel. Ayo, nyalakan videonya. nyalakan videonya. Ayo. Videonya. Belum tak centang pokoknya Aurel. Ayo Mas Alivio, diulang lagi nak pakai Apa Bu tadi kata? bikin itu loh, tidak tidak baku. Diulang lengkap nah. Kapan kamu yang mengulangi. Mantap. Jawabannya kalau Bu Fatma tanya gitu, jawabannya kapan Alivio? Sekarang. Aku tak ke situ ya, ke rumahmu ya. Oke, baik, terima kasih Alivio. Selanjutnya Afan. Sebentar Bu. Oh maaf, tadi Afan ya. Maaf ya Allah. Iya Bu. Ya, singkatin gawe es krim itu Afan hari. Apa coba diulangi lagi? Fatma jadi lapar. Sebentar Bu. Iya betul, kok tahu sih. Ayo Van. Aku mau beli es krim. Sebentar. Es krim. Kapan? Ayo Van. Mikrofonnya loh.
Tanpu mikir dulu. Loh, enggak, kamu kan tadi pakai kata bikin. Bikinnya enggak Kapan kamu kereta bikin. membuat Bikinnya itu diganti kata yang baku. membuat Bikin itu kan enggak baku. Enggak baku. Kata bakunya bikin itu adalah membuat. Kapan kamu bikin? Coba Mas Tovan ulangi lagi bunyi kalimatnya dengan kata yang baku. mengapa dikatakan Kapan kamu titik-titik tadi loh. Kapan kamu membuat es krim? Jos. Sekarang Mas Alivio, Oh, kira. giliran Mas Alivio tapi kalimatnya Mas Alivio sendiri. Mau pakai kata tanya apa? Kapan? Apa ya? Kapan aja Bu? Kapan? Ya wes, terus. Kapan kamu makan? Kapan kamu makan? Siang. Sekarang. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya Mas Alfa. Kapan kamu membeli? Hah? Kok kabeh ya kapan sih? Anak-anak kan banyak sekali. The Bluetooth device is ready to pair. Cara membuat nasi goreng. Oke, Nafis, gimana Fis? Wah, ini Master Chef ini. Ayo Fis, cara membuat nasi goreng adalah Tumis bawang merah, bawang putih. Terus orak-arik telur. Sisik yang ditumis bawang merah, bawang putihnya itu utuh begitu apa bagaimana? potong-potong Diiris. Diiris dulu, apa dihaluskan? Ceci Nafis dulu Oh, enggak gini aja. Biar cepat. Gimana? Pertama Ceci kasih mentega. Nafis Terus dulu. apa tadi? Bawangnya diapain tadi? Dihaluskan, Dihaluskan. ditumis. Bawang merah putih ditumis. Lalu masukkan nasi. Lalu tambahkan bumbu roiko. Bumbu apa namanya? Penyedap. Habis roiko apa yo? Roiko apa namanya itu? Kecap. Bumbu racik tuh. Bumbu racik terus. Oh, yang magic itu kan? Terus gimana? Biar selesaikan dulu. Terus? Tambahkan bawang, dan bawang. Terus masak telur utuh. Masih udah. telur Sudah? Oke, tepuk tangan. Itu nasi goreng ala Chef Nafis. nah Baik, terima kasih. Selanjutnya gilirannya untuk membuat kalimat tanya Aurel. Rel. Silakan. Bagaimana dengan keadaanmu? Bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah, Bu Fatma baik, Aurel. Walafiat. Oke, terima kasih Aurel. Sekarang Mbak Lana. tutup Berapa umurmu? Oke, 100 tahun. Terima kasih Mbak Lana. Sip. Mas Alfa sekarang. Ayo Mas Alfa. Di mana kamu beli apel ini? Oke, di pasar. Terima kasih. Ada. Terus Mbak Nawa. Mbak Nawa. Apa warna favoritmu? Kalau warna favoritnya Mbak Nawa apa? Pink. Pink. Oke, kayak anaknya Bu Fatma. Pink, biru. Oke. Baik anak-anak. Terima kasih. Yang belum, yang hadir tapi belum diminta Bu Fatma untuk membuat satu kalimat tanya siapa? Tadi Aura masuk kan, habis itu dia langsung lift. Oh, Aura itu Lutfia. Lutfia tuh. Kenapa kok lift? Nggak tahu, mungkin aku pakai HP. Biasanya kalau pakai HP tuh di atasnya tuh kayak ada tulisan Lutfia tuh Sofa telah lift. Ada yang live. Ya. Baiklah, mungkin karena jaringan, faktor jaringan ya. Kita tidak boleh
bernegatif thinking dulu ya. Oke. Yang hadir di sini yang belum Bu Fatma minta untuk membuat kalimat tanya siapa? Alifia belum tak? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Tadi adiknya kayaknya Bu yang mau jawab itu. Oh, adik. Mana adiknya sekarang? Oke. Baik, anak-anak, insya Allah itu ya pertemuan kita pada siang ini tentang kata tanya, kalimat tanya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan, nah. Tidak. Jika tidak ada, Belum oke. selesai. Ada. Baik, kalau tidak ada, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat ya. Oke. Ya. Amin, amin. Anak-anakku, terima kasih. Silakan yang belum mengisi presensi, segera mengisi presensi. Bu Fatma akan simpan catnya. Sudah. Oke. Bu, aku gak apa-apa presensi lagi ya, Bu ya. Takutnya nanti nggak presensi. Sudah ada Naura 16 hadir. Sudah. Nah, Karek berkali-kali. Sudah ya, sudah muncul. Baik anak-anak, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Kalian luar biasa. Bu Fatma akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu tadi ya pelajaran bimbingan belajar bahasa Indonesia bersama Bu Fatma. Itu adik Simba guys, masih inget kan adik Simba? Lah ini ada tambahan lagi yaitu berapa, jadi disingkat jadi adik Simba B ya. Itu guys, semoga bermanfaat ya pelajaran kali ini buat kalian semuanya. Aku tadi itu pan disuruh menyiapkan kata tanya. Aku kata tanya itu mengapa kita berolahraga. Alasannya, jawabannya ya buat badan kita sehat itu. Nah itu kan pertanyaannya, kita pasti membutuhkan jawabannya agar tubuh kita sehat itu ya guys. Oke, semoga bermanfaat pelajaran kali ini. Don't forget subscribe, like, and comment please. Thank you for watching. Anak Indonesia hebat, meraih prestasi yang cemerlang. Allah Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.